Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan yaitu topik cash flow kuadran. Ya, ini ada dalam buku Robert T. Kiyosaki ya, Panduan Ayah Kaya Menuju Kebebasan Finansial. Bapak Ibu ada 3 pilihan dalam jalan hidup ini, yaitu yang bekerja sementara 2-5 tahun atau 10-15 tahun tergantung bidangnya. Kemudian pensiun kaya dan makmur. Ya, bisa bebas finansial, bebas waktu, memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidupnya. Kemudian yang kedua adalah bekerja mencari nafkah selama 30-40 tahun seperti yang biasanya itu. Kemudian pensiun dan pensiunnya masih tanda tanya. Apakah enak atau tidak. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat, yaitu 40-60 tahun. Ya, bisa di satu bidang pekerjaan seperti dokter, pengacara, atau di berbagai bidang, misalnya tentara, kemudian pensiun menjadi satpam, pensiun menjadi tani. Nah, sekarang mana yang paling enak? Tentu yang di atas ya. Dan problemnya adalah tidak banyak orang yang tahu tentang yang di atas itu. Ya, saya baru umur 49 baru tahu Bapak Ibu tentang adanya orang yang bekerja sementara kemudian bisa pensiun kaya dan makmur. Ya. Saya tahunya atau menurut saya orang yang sukses adalah orang yang bekerja keras dan sepanjang dia bekerja keras terus bisa mempertahankan kesuksesannya. Artinya untuk mempertahankan kesuksesannya dalam kehidupan sehari-hari, uang masuk dan lain-lain, dia harus bekerja keras terus. Padahal ternyata tidak seperti itu. Bahkan 5% orang yang punya 95% kekayaan di dunia ini tidak melakukan hal itu. Nah, mana yang paling tidak enak? Yang paling tidak enak tentu yang paling bawah itu ya, bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Seperti dokter, pengacara, dan lain-lain. Mereka tidak berani berhenti bekerja. Karena ya, kalau berhenti bekerja mereka tidak mendapatkan uang. Nah, tapi bagi orang-orang di nomor 2 yang pensiunnya kecil, mereka merasa bahwa bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat itulah yang paling enak. Seperti dokter, saya dulu dikatakan paling enak, tidak ada pensiunnya. Setelah cerdas finansial, saya baru tahu bahwa tidak ada pensiunnya, artinya saya harus bekerja terus sampai mati. Gitu ya. Nah, ini 3 pilihan, terserah mana yang Bapak Ibu pilih. Tapi bagaimanapun untuk bisa memilih yang enak, Bapak Ibu perlu tahu yang namanya cash flow kuadran. Ini ada 4 cara mendapatkan penghasilan menurut Robert T. Kiyosaki. Yang pertama adalah employee atau pegawai. Ya, ini kerjanya keras, tidak aman, dan tidak punya waktu. Ya, ini penghasilan aktif. Kemudian yang kedua adalah self-employed. Ini biasanya utangnya besar. Semakin besar penghasilannya, semakin besar utangnya. Ya. Kemudian insufficiency fund, jadi memang tidak memiliki uang, gitu ya, tidak memiliki uang. Nah, 95% orang berada di sini, Bapak Ibu, 5% orang yang 5% kekayaan yang ada di sini dan bawaannya stres walaupun orang-orang di luar sana menganggapnya mereka itu orang kaya gitu ya. Ternyata di dalamnya stres sebetulnya. Karena penurunan penghasilan sedikit saja sudah bisa goncang gitu ya keuangannya. Nah, yang sebelah kanan adalah business owner. Ini ada 3 macam business owner, yaitu ini bisnis bersistem ya, bisnis yang bisa ditinggal dan autopilot ya. Ada konglomerasi, yaitu bisnis besar, waralaba, yaitu jaringan bisnis sejenis, dan networking, yaitu jaringan perorangan. Gitu ya. Semua business owner adalah jaringan, entah itu jaringan bisnis besar, perorangan, atau bisnis sejenis. Ini biasanya kerjanya mudah, hasilnya stabil, dan punya banyak waktu. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah investor. Ini tentunya uang yang bekerja untuk kita, gitu ya. Tidak punya utang dan berkelebihan uang. Nah, 5% ada di B dan I, hanya 95% uang ada di sini. Bawaannya adalah freedom, gitu ya. Nah, kita jangan lama-lama ada di sebelah kiri, segera saja pergi ke kanan. Itu menurut Robert T. Kiyosaki. Masing-masing kuadran itu beda karakter dan bahasanya, Bapak Ibu. Employee atau pegawai itu yang orang bekerja kepada orang lain ya, mulai dari direktur utama sampai tukang sapu itu namanya employee. Biasanya hidupnya dipenuhi rasa takut atau karakternya adalah karakter takut dipecat. Akhirnya takut membuat kesalahan gitu ya. Takut mengambil risiko dan bahkan kalau parah ya takut mencoba sesuatu ya, pokoknya bawahnya takut aja. Sehingga kalau mereka
kemudian bekerja sama dengan orang lain di luar sana setelah tidak menjadi pegawai, akhirnya apa-apa yang ditakuti itulah yang akan didatangkan. Ya, karena hukum law of attraction, hukum ketertarikan, apapun yang kita fokuskan itu yang akan datang kepada kita. Jadi banyak risiko akhirnya, karena takut mengambil risiko, justru risiko yang banyak. Takut membuat kesalahan, justru kesalahan yang banyak datang. Yang kedua adalah self-employed. Ini bekerja kepada diri kita sendiri, ada profesional atau pengusaha kecil, yaitu pelaku bisnis, yaitu bisnis yang masih ditangani sendiri. Meskipun yang melakukan itu karyawan Anda, tapi kalau Anda masih perlu ada di situ untuk mengawal, ya Anda masih di pengusaha kecil. Biasanya karakternya tidak percaya bahwa orang lain bisa melakukan sebaik dia. Dan time is money. Ini adalah betul-betul pengejar uang sejati. Ya, yang menukarkan waktunya dengan uang. Kemudian business owner, pemilik bisnis, dia kerjanya ringan, punya banyak waktu luang, dan mereka percaya bahwa banyak orang lebih baik dari dirinya. Yang terakhir adalah investor, uang bekerja untuk kita. Ini berani mengambil risiko dan sabar menunggu hasil. Ya. Nah, karakter masing-masing seperti ini, takut, S tidak percaya, B dan I percaya, berani dan sabar. Bahasanya pun berbeda, cara mereka bicara juga berbeda. Orang-orang kuadran kiri ini, pegawai profesional itu bicaranya tentang hal-hal teknis saja. Teknis mengajar, teknik pengobatan, teknik peternakan. Mereka kalau mau ikut seminar, ya seminar-seminar teknik. Cara membangun rumah tanpa, membeli rumah tanpa tanpa biaya, cara peternak lele, cara membuat bisnis online dan sebagainya. Pokoknya cara. Nah, mereka umumnya tabu bicara uang dan kaya, gitu ya. Nggak tahu, nggak berani. Ya. Bahkan kalau ditanya atau dikatakan bahwa mereka itu mengejar uang, mereka marah. Gitu. Padahal mereka bekerja keras mengejar uang, loh Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi marah kalau ditanyakan. Akibatnya apa? Ya kita mendapatkan apa yang kita fokuskan. Kalau Anda fokus pada pekerjaan, Anda dapatkan pekerjaan. Kalau Anda fokus pada hasil, Anda akan dapatkan hasilnya. Ya, itu hukum law of attraction ya. Law of attraction hukumnya sangat kuat di semesta ini. Jadi orang ini akhirnya bekerja terus Bapak Ibu, karena mereka fokus pada pekerjaan. Nah, yang sebelah kanan selalu bicara uang dan hasil, cash flow, penghasilan, omset, keuntungan, cita-cita, harapan. Mereka tidak peduli dengan cara. Bisnis apapun akan mereka ambil sepanjang hasilnya bagus. Akibatnya apa Bapak Ibu? Yang sebelah kiri ini akan dianggap orang lain kaya, padahal sebetulnya tidak kaya karena tidak punya uang, gitu ya. Yaitu rumah-rumahnya besar, mobilnya bagus, karena semua uangnya digunakan untuk itu. Sedangkan uangnya sendiri lari ke kuadran kanan. Sehingga 5% orang memiliki 95% uang di dunia. Gitu. Nah, antara kanan dan kiri itu seperti ada tembok pembatas yang sangat tebal sehingga nyaris tidak berhasil atau sulit untuk menembusnya walaupun kita ingin ke kanan. Dan kuadran kiri dan kanan itu seperti bumi dan langit ya. Kuadran kiri itu yang aktif income itu 95% orang berebut 5% uang. Jadi harus dibagi-bagi kecil-kecil tuh ya. Kerjanya berat, jadi hasilnya sedikit. Perlu gantian, ada pensiun, ada PHK karena ada tenaga kerja yang baru masuk gitu ya. Dan makin lama semakin berat dan mahal. Pendidikannya semakin tinggi. Seperti guru, dulu SGB cukup jadi guru. Sekarang harus SPD ya. Sarjana pendidikan. Dokter dulu, dokter umum sudah top markotop tahun 70-an. Sekarang harus konsultan untuk memiliki kehidupan yang seperti dokter umum zaman dulu. Bidan juga begitu. Dulu cukup P2B, sekarang harus S1. Nah, bayangkan anak cucu Anda nanti. Mungkin S1 itu seperti SD dulu. Ya, lulusan S1 itu seperti lulusan SD, tidak bisa kerja apa-apa. Mungkin nanti butuh S4, S5, dan lain-lain. Di kuadran kanan Bapak Ibu, 5% orang berbagi 95% uang, pekerjaan ringan, hasilnya besar, penghasilannya bisa diwariskan, dulu eksklusif keluarga kaya yang bisa ke sini. Kalau enggak mungkin bisa, tapi sekarang ada yang namanya train entrepreneur, jadi betul-betul kita dilatih untuk ke kuadran kanan. Jadi sekarang bisa, orang biasa seperti saya dulu, bisa dari kuadran kiri pindah ke kuadran kanan, meskipun saya bukan anaknya konglomerat. Nah, cara pindah kuadran seperti ini, kalau yang dulu itu dari employee ke self-employed ya, ini yang usaha sendiri atau melakukan sendiri,
Dari employee ke self-employed, membangun usaha, kemudian dibuat sistemnya, menjadi business owner, dan menjadi investor. Ini perlu waktu 20-30 tahun dan perlu 2-3 kali bangkrut menurut Robert T. Kiyosaki. Dan angka keberhasilannya sangat kecil. Di Amerika Serikat, dalam 10 tahun pertama hanya 1% orang yang bisnisnya tetap utuh. Yang lainnya hilang. Nah, cara yang sekarang itu employee dan self-employed itu langsung dididik menjadi business owner, kemudian menjadi investor. Tidak perlu terlalu lama. Ya. Jadi cara pindah kuadran itu terutama adalah merubah pola pikir atau reinstall. Ya. Diencerkan dengan pola pikir orang kuadran kanan. Ya. Kalau dulu tentu harus merantau untuk bisa ketemu dengan orang kuadran kanan, kemudian mengangkat dia jadi mentor, Anda magang kepadanya atau jadi mantu dan sebagainya, barulah Anda bisa kaya. Kalau sekarang Anda cukup merubah pola pikir ini dengan audio terapi bawah sadar yang disiapkan itu. Hambatannya ini Bapak Ibu, yaitu kepercayaan yang salah tentang uang dan kaya. Ya, uang tidak dibawa mati, orang kaya itu dihisap lebih lama dan sebagainya. Itu semua penghambat Bapak Ibu. Gitu ya. Sehingga Anda takut menjadi kaya dan takut punya uang banyak karena uang penyebab masalah gitu ya, sehingga takut. Nah, kepercayaan yang salah tentang penghasilan pasif dan aktif. Dikira kalau penghasilan pasif itu penghasilan tanpa kerja, penghasilan hasil setan yang memperlakukan orang lain seperti budak, bla 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 yang negatif-negatif, padahal itu salah sama sekali. Penghasilan pasif adalah penghasilan berasal dari aset yang sudah Anda bangun atau Anda beli sebelumnya. Ya, itu penghasilan pasif. Kemudian ketidaksukaan kepada MLM akibat informasi yang salah. Ya, di Indonesia hampir kebanyakan yang disebut MLM itu sebetulnya bukan MLM tapi money game yang merugikan orang. Sehingga akibatnya apa? Orang menganggap itu MLM. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak suka kepada MLM. Termasuk saya dulu sangat tidak suka kepada MLM. Nah, ini semua adalah disebut mental block bidang keuangan, Bapak Ibu. Ya, dan semuanya ini masuk dari orang lain kepada kita, sehingga kita perlu menghilangkannya. Bapak Ibu sudah punya alatnya dengan SEF, Spiritual Emotional Freedom Tactic, atau dengan EFT untuk menghilangkan. Perlu dihilangkan. Misalnya dengan setup, ya Allah, meskipun saya menganggap uang itu tidak bisa dibawa mati, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Atau ya Allah, meskipun saya sangat benci kepada MLM karena katanya merugikan banyak orang, saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Itu aja. Ikhlaskan aja, kembalikan kepada Allah, pada Tuhan Anda. Nah, penghasilan pasif itu bisa diwariskan Bapak Ibu ya. Kalau kuadran kiri itu ayah misalnya jadi guru, anaknya jadi dokter, cucunya mungkin kerja di bank. Ya, semuanya tidak bisa meneruskan apa yang sudah dicapai oleh ayahnya. Semuanya harus memulai dari bawah. Sebaliknya di kuadran kanan, ya. Semua bisa meneruskan apa yang dicapai oleh orang tuanya. Kita bisa meneruskan sehingga bisa mencapai ke puncak Bapak Ibu. Itu beda.